yang kita suka tersesat di dalam pengetahuan informasi yang ada. Nah, jadi saya berharap dari sisi ini nanti kita nggak terlalu fobi ke virus, tapi juga harus berhati-hati gitu, jangan sampai menyepelekan. Terutama ketika kita sedang berkumpul nanti masuk di UPN, biasanya satpam akan ngecek suhu gitu. Kalian akan masuk ke ketika ada ruang ya, cek suhu gitu, ada cuci tangan. Nah, silakan dipatuhi karena ini menghentikan proses penularan yang lazim di dinamika kampus gitu. Nah, bagaimana sih menyebarnya? Seperti kita ketahui bahwa penyebaran dominan itu melalui nafas. Ketika masuk, nah keluarnya itu ketika orang melakukan pembicaraan itu yang lebih kuat melalui droplet. Pengetahuan tentang droplet itu juga berkembang dari satu waktu ke waktu ya. Dulu dianggapnya droplet langsung. Tapi ternyata droplet itu juga kalau suspended begitu ya memungkinkan berkembang dengan yang lebih jauh gitu. Jadi kayak suspended uap air yang ketempelan virus di udara ya ke bawah dengan dalam tanda petik ya jumlah tertentu itu berbahaya. Ya, artinya bisa berkembang. Apalagi kalau kita nggak pakai masker. Makanya untuk mengurangi densitas virus itu di udara terbuka itu sebaiknya pakai masker. Dan apalagi kalau di tempat tertutup, ini semakin parah. Jadi ketika kita ada berkegiatan dengan banyak orang, sekarang banyak yang sudah kuning hijau ya. Kita bisa ngitung-ngitung mas, sebenarnya seberapa banyak sedikitnya virus yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ini bisa dilihat di gambar ini tentang kalau anginnya sekian-sekian per jam, sekian meter per jam, sekian meter per detik gitu, maka memungkinkan sebarannya akan meluas menjauh sampai berapa meter. Nah ini yang perlu dihati-hatikan. Jadi, nah seperti tadi ada gejala, maka gejala ini bisa kita lihat. Setidaknya kalau kita baca referensi itu ada hal umum bahwa di bagian awal dari proses gejala itu ada ya kayak flu biasa ya. Jadi tenggorokan gatal, batuk kering, temperaturnya tinggi, jadi kayak infeksi biasa itu. Sesak nafas gitu. Nah, ada yang pintu masuknya lewat hidung, ada yang pintu masuknya tenggorokan, lantas ada yang sampai paru-paru. Masing-masing itu ada respon. Yang paling awal ketika hampir semua gejala ini, jadi yang disebut gejala umum itu enggak. Bisa satu orang satu, bisa beberapa. Saya dulu kena itu merasa batuk kering, temperaturnya tapi nggak tinggi, nggak sesak, ya. Penciumannya hilang, rasanya juga hilang. Nah, jadi nggak merasa sakit. Tapi dengan hilangnya penciuman itu yang dominan ya. Kita jadi, wah ini COVID ini. Karena itu harus hati-hati, harus melakukan, ini moga-moga masih didengar ya, ada suara keras dari pengumuman di bandara. Nah, karena gejala berbeda, pintu masuk juga berbeda, sebenarnya ada terapi yang bisa dilakukan untuk tidak
prosesnya berkembang kuat gitu. Ya, tapi secara umum memang kita diminta multivitamin terjaga, makan jaga, istirahat cukup gitu ya. Nah, kalau masih di tenggorokan kita cepat akan sehat lewat multivitamin itu. Tapi ketika sudah mulai ke tenggorokan, nah maka pencucian tenggorokan, pencucian lewat hidung itu menjadi perlu. Ya. Nah, yang menjadi sudah repot itu kalau sudah masuk ke paru-paru dan kita punya kelemahan di situ, maka bantuan pernapasan itu menjadi penting gitu. Perlu diingat kalau disebut positif dari tes itu nggak berarti sampai ke semua tubuh. Tapi virus itu ditemukan yang paling misalnya kita lihat positif dengan nilai 25 ya, karena ketemunya di hidung. Kalau kita menjaga kesehatan, terutama makan makanan yang tidak asam begitu, maka nggak akan berkembang sampai ke paru-paru misalnya. Jadi itu yang perlu kita jaga. Apakah pandemi ini baru sekarang? Tidak. Ya, jadi kita telah mengalami banyak kali pandemi, bisa lama, bisa sebentar. Inilah contoh-contoh pandemi. Ya. Jadi kalau gambarnya bulat ya, maka dia selesainya cepat. Tapi ada yang panjang. Flu, ya, Black Death itu panjang-panjang. Ada yang belum selesai yang tadi saya sebut. SARS, MERS itu belum selesai. Dan COVID ini apakah langsung selesai ataukah panjang? Ya. Akhirnya tidak kelihatan karena kita punya imunitas secara masif gitu. Virusnya masih, tapi nggak muncul dari gejala-gejala. Karena kita punya ketangguhan diri, kita punya imun gitu. Wah, pas pesawat mau naik rame. Ya, jadi itu. Maka kalau ini gimana caranya biar pandemi ini berhenti? Oke lah, kita kan nggak pasti lah bilang ya kita berdoa agar selesai karena itulah cara yang paling bisa kita lakukan. Tapi selain itu ya kita harus berusaha. Usaha-usaha untuk bagaimana mengelola penyebaran, mengelola risiko sehingga kita aman gitu. Ya, berkurang akhirnya selesai gitu. Dari berapa pandemi? Wih, keras ternyata. Ada di sini ya. Ini ada kejadian yang ekstrim. Nah, sekarang ini masuk salah satu itu. Jadi salah satu pandemi yang ekstrim selain di 1720, 1820, 1920, sehingga orang berpikir, oh ternyata ekstrim itu hadir setiap abad sekali ya gitu. Jadi kalau dilihat dari sini gitu ya, ya apakah siklus pandemi itu memang ada ya? Boleh jadi demikian, tapi faktanya memang seperti itu. Nah, ini pandemi kita, ini data beberapa bulan lalu, artinya ketika naik turun sekarang sudah melandai, ya alhamdulillah kita bersyukur. Tapi harus dilakukan betul. Kira-kira bahasa gampangnya gini, jangan kita jadi akar masalahnya. Jadi jangan kita jadi akar masalah dari situ. Ruwet,
Jadi jangan sampai. Kalau semua orang bersikap jangan saya yang jadi akar masalah penyebaran, maka itu akan kita dapat kelola dengan baik. Jadi akan proses itu akan jadi. Ini di dinamika COVID, ini kaitannya dengan respon COVID dan alhamdulillah menurun. Ya. Tentu ini berkat kerja-kerja kita. Nah, sekarang gimana mengelola risikonya? Perlu diketahui bahwa kalaupun Indonesia merah itu apa semuanya provinsi merah? Tidak. Ada provinsi yang nggak merah. Kalau satu provinsi merah, apakah ada yang apa semua kabupaten merah? Tidak. Dan seterusnya sampai terkecil. Jadi sebenarnya situasi itu, kalau kita berada di bagian Indonesia itu, ada loh tempat yang emang nggak ada kasusnya. Gitu. Jadi contohnya di Baduy itu kan nggak ada kasus COVID. Tapi ada yang kasusnya mulai. Jadi beberapa tempat di NTB misalnya muncul tapi lantas bisa dikelola. Ada penularan terbatas, ada yang sudah meluas, tapi ada sudah yang berkurang yang decline. Boleh jadi nanti muncul lagi gitu ya baru. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pemahamannya demikian. Virusnya diam, orangnya bergerak. Jadi prinsipnya jangan mau kita jadi moda transportasi virus. Nah, karena itu setiap kita itu harus memastikan menerapkan protokol yang ketat. Jangan sampai kita itu sebagai pembawa sifat penyebar virus. Kita harus berusaha sebagai yang meredam virusnya. Gitu. Nah, dari diskusi ngobrol penelitian yang kami lakukan, itu risikonya itu sangat tergantung dari mobilitas, interaksi, imunitas, dan penanganan kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi ada fungsi-fungsi itu. Ini misalnya di konteks mobilitas, bagian-bagiannya misalnya bisa moda, jarak, ruang, waktu. Jadi kalau menggunakan mobilitas, menggunakan transportasi umum, maka akan lebih tinggi risikonya dibanding transportasi yang sendiri. Kalau jaraknya pendek, lebih rendah dibanding jaraknya panjang. Kalau ruangnya terbuka, lebih risikonya lebih rendah dibanding tertutup. Waktunya lama lebih tinggi. Lantas juga dari interaksi fisik, kerapatan, jenis, ruang, waktu, dan jaraknya. Jika kita interaksi. Ya, tingkat kerapatan, ruang gede kecilnya, atau tingkat imunitas. Menyangkut usia, menyangkut penyakit ikutan, menyangkut kebersihan, dan juga pelayanan kesehatan yang kita lakukan. Kita menjaga kebersihan atau enggak, kita mengelola pakaian dengan baik apa enggak, misalnya dipakai berulang-ulang dari tempat umum, enggak dicuci, cuma digantung aja. Nah, barang itu bisa hidup di kain kan 4 hari ya. Pakai lagi, urusan nggak pakai masker atau jenis masker yang salah, ini juga ada. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah dari dan kemana kita bergerak dengan apa itu menjadi risiko. Nah, kalau tadi ini ada tabel tentang sebaran, ini bisa kita lihat dari risikonya. Selama ini risikonya cenderung ke arah meningkat, belum sampai pada turun drastis. Atau kita harus punya kehati-hatian untuk tetap
berpikir jangan sampai bergeser suatu kondisi itu dari nggak ada kasus menjadi ada kasus. Jangan demikian itu. Jadi kita harus mengelola untuk itu. Karena itu kalau kita berasal dari tempat yang kasusnya tinggi, lantas ke rendah, ini juga perlu dihati-hati. Hati-hati bahwa kalian jadi pembawa virusnya. Kalau kumpul ke Jogja, nah ini yang Jogja itu salah satu provinsi yang indeks keterpaparannya tinggi. Bahkan perbandingan yang terpapar dan yang tidak itu paling tinggi. Jadi kalau kalian lihat data tentang virus, itu kan sering ditampilkan itu data-data jumlah orang terpapar di setiap provinsi ya atau kabupaten. Tapi bukan perbandingan berapa yang terpapar dibanding jumlah penduduknya. Nah, saya infokan untuk kehati-hatian aja bahwa Jogja itu perbandingan jumlah terpapar dan jumlah penduduk itu tinggi. Ya 5 besar lah kira-kira. Yang paling rendah itu setahu saya NTB. Jadi jumlah yang terpapar dibanding jumlah penduduk. Ya kalau Jakarta, Jawa Barat itu jelas tinggi, tapi lebih tinggian Jogja kalau persen itu. Jadi kedatangan kalian kalau ke Jogja, tolong hati-hati gitu. Jadi perlu siap-siap gitu juga toh. Nah, nanti kita bisa cek gitu. Nah, setiap risiko, jadi kalau nanti kita nggak ingin jelas ya, ke Jogja nanti kena, gimana mengurangi risiko? Risiko COVID itu impact-nya pada gejala yang berbeda. Jadi kalian tentu, saya biasanya ada pertanyaan dasar ya, selain nama, alamat, orang tua, itu ada pertanyaan, punya penyakit apa? Golongan darahnya apa? Karena golongan darah itu bertendensi persentasenya beda-beda. Jadi nanti karena ini hasil riset juga ya, jadi golongan darah, misalnya golongan darah B itu lebih rendah gitu, dibanding A, apalagi dibanding O. Nah, terus punya penyakit yang berhubungan dengan jantung, tekanan darah tinggi, gula, atau paru-paru atau tidak, karena risikonya berbeda. Nah, ketika risiko yang sudah ada itu ditambahi COVID, kira-kira seperti apa? Jadi kalian semakin tinggi potensi risikonya, harus berusaha untuk mengurangi, menolak risiko itu. Jadi ada tingkat risiko yang nggak bisa diterima, risiko yang ditoleransi, atau risiko yang diterima. Silakannya kita tuh nggak tahu risiko yang akan kita terima kalau kita nggak mencermati kesehatan kita sendiri. Termasuk Anda itu gampang stres apa enggak? Kalau Anda gampang stres, biasanya itu akan sulit penanganan COVID-nya. Apalagi kalau gampang stres, gampang mengeluh, nggak suka makan, itu bablas. Jadi perlu ada kuesioner sebenarnya tipikal apa nih sebelum datang gitu. Ini pengalaman dari saya mengelola mahasiswa yang masuk ke dalam mes, ruang isolasi. Jadi prinsipnya kita rame-rame nanti mengurangi risikonya dari yang nggak mau sampai akhirnya risiko bisa diterima. Gimana ya harga risikonya itu hanya misalnya demam aja, nggak sampai sesak napas. Itu
kita akan berusaha untuk bisa mengelola dengan baik. Karena obat yang ada itu hanya obat untuk mengelola gejala risiko itu. Nggak ada obat untuk menyembuhkan virusnya itu sendiri, nggak ada. Nah, cara mengelola risiko yang paling awal itu sebenarnya adalah Anda berasal dari mana dan akan kemana. Jelas semuanya akan ke Jogja, tapi asalnya dari mana? Nah, saya pengen teman-teman ini mengecek risiko individu, risiko keluarga, dan risiko asal desanya lewat Inaris personal. Kalau Peduli Lindungi semoga semuanya udah ada dan minimal divaksin sekali, syukur sudah pada 2 kali. Tapi saya pengen tahu juga siapa di antara kalian yang punya Inaris di HP-nya. Kalau Peduli Lindungi pasti punya semua ya sekarang. Ada yang punya? Atau ada yang belum? Kalau belum, selaku koordinator Satgas, saya minta kalian install. Ini ada yang ngechat. Nah, yang belum, Mas Aryo, ya, dan kawan-kawan yang lain, silakan diinstal. Inaris itu. Nanti setelah diinstal, Inaris akan menunjukkan informasi bencananya, risiko bencananya. Bukan hanya COVID ya, tapi ada gempa, ada tsunami, ada kayak gitu. Yang lainnya lupakan aja. Yang penting dari sisi moga-moga didengar suaranya horor. Dimaklumi, terminal. Ngomongnya gentian lagi. Iya. Bisa selesai. Jadi tolong ya install Inaris personal. Nah, terus gini. Semuanya nih langsung sekarang aja. Lantas dikirim, Anda boleh ngirim ke ini, ke nomor HP saya 0818 260162. Bentar, ada Nomor tulis ning chat. jadi tulis di chat nomornya 0818260162. Jadi kalau sudah ngunduh, sebentar saya tak ke diterusnya itu sepertinya saya sudah cerita lagi. Bentar. Diadaptasi kebiasaan baru. Bentar. Nah ini. Jadi kalau Anda download, lantas nanti akan ada di HP itu ini. Player ini ada COVID, ada gempa, ada kayak gitu. Saya lupa ini di Condong Catur atau di perumahan. Jadi misal di Jogja itu oranye. Mungkin tempat Anda kan hijau atau kuning atau. Nah, setiap perubahan ini, setiap warna itu kan harus punya kelakuan yang berbeda. Jadi kalau kita ada di sini, kelakuannya beda dengan kalau di sini, beda di oranye atau kuning atau hijau. Nah, ini kayaknya saya di rumah nih. Rumahnya itu oranye. Kampus kuning, kampus oranye. Mungkin ada tempat-tempat di Jogja itu yang merah. Jadi maksudnya kalau Anda punya ini, Anda punya prinsip kehati-hatian yang perlu dikelola. Oh berarti saya sedang di zona merah, saya sedang di zona oranye. Jadi jangan sampai punya kelakuan sama, ya, kebiasaan yang dibangun sama aja. Mau dari warna yang apa aja.
Dan jangan lupa, nanti ini akan di-share ya, perangkat-perangkat yang harus dibawa, yang harus ada, ini menjadi sebuah kebaruan. Jadi sekarang kita kan, wah nggak bisa keluar kalau nggak pakai masker. Gitu. Kita harus punya alkohol. Jadi prasyarat-prasyarat kita bawa alat minum sendiri itu silahkan dibawa. Jadi jangan sampai malah nanti kedatangan teman ke Jogja itu satu menambah risiko sendiri karena tidak melakukan adaptasi. Nah, iya. Oh ya, sorry saya enggak. Jadi silahkan, Mas. Saya instruksinya kurang. Silahkan Anda download aplikasi. Setelah itu, kalau udah, ya, buka posisi Anda di aplikasi itu. Inaris banyak ya Pak? Inaris personal, Mas. Sorry. Ada Inaris personal, Ya, yang Inaris personal ya? Yeah, Inaris personal. Inaris personal ya, soalnya banyak ini. Yeah, lupa. Jadi Inaris personal, nanti kalau dicek, lalu tahu kita sedang di merah, di oranye, atau di... Nah, silakan di screenshot, terus ini buat ini aja. Screenshot dikirim ke Pak Barlian. Biar ketahuan asalnya dari mana. Masuk nanti, kalau kita melakukan kegiatan kemana itu tahu. Wah, ini daerahnya oranye. Di Inaris personal itu kita bisa dapatkan informasi rumah sakit rujukan terdekat untuk COVID. Dan juga sheet yang lainnya, laman sub laman lainnya itu tentang berbagai bencana. Prinsipnya juga ini, ayo kita selalu beradaptasi. Jadi itu bagian adaptasi kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Di sini ada pengertian yang kemarin oleh Pak Wibu disampaikan. Kebiasaan baru itu apa sih? Tatanan yang disepakati untuk kita adaptasi, mensikapi COVID dalam menjalankan aktivitas hari. Jadi jangan ya dulu memang kita pobi betul gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Tapi lama-kelamaan kita perlu adaptasi itu. Pak Barlian dulu nggak pergi kemana-mana, lantas udah mulai pergi kemana-mana karena adaptasi, gitu. Maskeran, terus meningkatkan imun, makan yang benar, tidur yang benar, kita semua gitu. Nah, jadi nanti ketika kuliah rame-rame itu juga rame-ramenya itu nggak merdeka sama sekali, tapi ada kebiasaan baru. Perilaku itu kita rubah karena agar mampu menjalankan aktivitas dengan aktivitas normal, tapi dengan menerapkan prasyarat-prasyarat, protokol-protokol, agar risikonya itu lebih rendah, bahkan tidak ada. Jadi sering kan, jangan sampai gini, saya tidak ingin berisiko dengan tidak usah melakukan apa-apa. Wah itu kan ruwet, logika mikirnya kayak gitu. Ya kegiatan itu ya harus dilakukan sebagaimana normal. Tapi adaptasi, jadi ekstrimnya kan nggak makan, saya nggak ke warung takut. Wah iya, sakit beneran, tapi gimana ke warung agar nggak menulari dan nggak ketularan. Ini transformasi dari waktu ke waktu itu diperbaiki, ditambah. Yang paling menarik sebenarnya ini, CIS model itu. Jadi kalau kita sejarah adaptasi, sejarah itu kan berkembang dari waktu ke waktu. Kadang-kadang orang yang pikirannya pendek,
itu ngomongnya gini, ini maunya pemerintah itu gimana sih? Dulu katanya suruh maskeran, suruh ada vaksin, itu kok suruh macam-macam lagi. Ini pada tahu apa enggak? Yang dia lupa adalah orang sedunia itu mengalami pandemi yang sama dan masing-masing akan mencoba adaptasi lewat berbagai cara yang paling efektif, yang paling bisa dilakukan. Nah, jadi kalau kita melakukan adaptasi, melakukan responsibilitas, maka kita ada mandat-mandat sendiri dan mandat bersama. Contohnya di CIS model. Kalau di Indonesia dikonversi ke idenya demonstration terhadap risiko. Jadi nggak risiko ini ya risiko apa aja. Dia punya alat, punya pilihan untuk mengurangi risiko banyak sekali dan itu bisa kita pilih mana yang paling efektif. Contohnya misalnya di sini risiko-risiko yang bisa dilakukan. Ini bisa bertambah, bisa ini. Ada vaksin, melakukan isolasi, menjaga jarak, melakukan kebersihan, terus melakukan tambahan imunitas, multivitamin. Jadi banyak cara yang masing-masing orang itu kebutuhannya berbeda. Sampai tadi risiko itu bisa dikurangi. Jadi, nah kalian ketika ke Jogja, maka bisa ini, bisa melakukan sebuah upaya berlapis gitu untuk risiko itu berkurang signifikan, bisa diterima dalam melakukan kegiatan yang dipilih. Jadi kita akan menerapkan dan melakukan itu. Semoga masing-masing sudah download, ya. Lantas sudah mencobakan. Wah, tempatku ini apa ya? Nah. Lantas di situ juga ada tes uji risiko lewat pertanyaan dan dijawab gitu terhadap individu, terhadap keluarga, terhadap desa gitu. Ntar ketahuan, oh risikonya tinggi, sedang, rendah. Itu bisa dicobakan. Ujungnya adalah karena risiko itu waktu dan tempatnya itu berbeda-beda, maka kita ya harus adaptasi terhadap setiap kegiatan. Contohnya ya misalnya kalau praktikum yang gampang ilmu ukur tanah itu kan di luar ruang ya. Dengan demikian maka risikonya lebih rendah. Tapi kadang ngumpul di satu alat. Oh pas itu berarti risikonya akan tinggi. Dibanding misalnya, kalau di tambang ada praktikum ventilator. Orangnya ngumpul di satu ruang, ya berarti risiko. Atau di praktikum kimia titrasi, berhimpit-himpitan, berarti risikonya lebih tinggi. Untuk merendahkan apa? Oh kipasnya diperkuat, ininya di udaranya diperluas. Jadi kita sendiri yang berupaya untuk mengurangi risiko, membuat skenario upaya pengurangan risiko. Yang itu dilakukan sesuai dengan kecenderungannya itu apa? Merah, oranye, kuning, atau hijau. Jadi nanti akan ketemu di situ. Nah, secara generik kalau kita baca flyer-flyer, ini contohnya flyer yang dikemukakan oleh BNPB, saya belum tulis gitu.
Jadi kebiasaan baru itu berubah sesuai kebutuhan. Terutama nih misalnya lebih berjarak, lebih bersih, lebih sedikit, lebih terbuka, dan lebih cepat. Jadi kalau ini sekarang teman-teman di bandara gitu, oh kita ini lebih berjarak. Oh harus lebih bersih dulu, bersihkan tuh hanya di ini. Sekarang tambah disemprotin. Di hotel juga gitu. Dulu nggak ada desinfektan tuh buat membersihkan, sekarang jadi dibersihkan. Lebih sedikit, rapat pertemuan itu harus dengan jumlah yang lebih sedikit. Lantas lebih terbuka. Sebisa mungkin pertemuan dilakukan di tempat terbuka. Dan lebih cepat. Guruannya itu kalau dulu JPL-nya 50 menit, sekarang itu menjadi 35 menit. Jadi ini salah satu adaptasi. Nah, adaptasi kalau kita lihat flyer yang lain ini dari Kementerian Kesehatan. Dia adaptasinya, ayo pakai masker, sering cuci tangan, hand sanitizer, makan seimbang, rajin olahraga. Kalau ini jangan nggak usah ketemu tangan, gitu. Usahakan pakai uang elektronik, dan kalau di rumah langsung mandi. Ini kan berarti kalau ditambah tadi, itu berarti kita menjadi punya 15 tata laku yang harus dilakukan. Boleh jadi kita gini, riwah. Kalau kita mensikapinya gitu, berarti ada risiko yang ditambahkan kepada kita ketika kita nggak melakukan. Contohnya, pakai masker atau enggak dan tidak. Jadi orang ya nggak pakai masker, berarti dia berani berisiko di satu sisi, dan berani menambah risiko teman lain. Kalau teman lainnya kebetulan positif karena kalian dan sakit bahkan mati, itu kan dibilang kau jadi pembunuh ya. Hanya dengan tidak pakai masker. Boleh jadi dirimu negatif, tapi bagian dari tubuhmu itu bisa jadi positif. Jadi habis salaman, habis cipika-cipiki, kena ke teman lain, daya tahan kita kuat, orang lain tidak, ya kena. Jadi ada adaptasi-adaptasi yang ditambahkan. Nah, dari sekian itu kalau kita lihat ada 5M, 6M, bahkan 1M. Kalau 1M di bahasa Jawa itu manuto. Udahlah, ngikut aturan itu. Jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas itu yang dianggap paling ini. Menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, kata orang, ya sama aja. Ya bolehlah. Atau mencuci tangan dengan hand sanitizer, sama aja ya. Yang penting bahwa ada prasyarat-prasyarat yang perlu dilakukan. Yang nggak boleh lupa itu adalah berani memutus rantai lewat 3T. Banyak loh orang yang nggak berani dites. Jadi harus dites, kalau negatif selesai. Tapi kalau dia positif, harus ditracer, ditelusuri. Ketemunya dari siapa kemarin? Nah, lantas kalau kepegang ya ditindaklanjuti. Nah, masih banyak orang berpikir jangan testing ya, nanti kalau ketahuan itu jadi ribet. Nah, masih banyak gitu. Biar nggak ketahuan kalau biar nggak tahu kalau COVID ya nggak usah tes ya. Dulu ketika di awal-awal tuh orang tes itu kayak aib gitu. Kenapa saya harus dites? Coba kalau saya ketahuan positif, wah gimana nih anak istri saya? Gimana kos-kosan saya? Gimana apalagi? Jadi kebalik. Harusnya kita tes agar tahu. Nanti kalau kita positif, ya mungkin bersyukurnya buat yang pernah positif itu tahu. Menduga mana ya, kapan yang bikin kena itu. Kenapa begitu? Lantas siapa yang kena? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini. Aku tadi kan udah bilang sebagai
alumni itu kayak gitu. Jadi ini nggak pengen terus ajak-ajak, yuk kita coba dulu semua yuk. Tapi minimal bahwa kita harus berani tes gitu. Nah sekarang kan kalau pergi-pergi kita juga harus tes ya. Ya untungnya menjadi gitu. Jadi kalau nggak tes ya nggak berani, nggak pergi gitu. Termasuk harus berani vaksin. Ada vaksin juga. Nah, saya nggak tahu ini sudah lengkap apa belum. Tes diri itulah tes sesaat. Ini juga bias atau kadang-kadang kesesatan. Kalau tes kita itu pagi ini, ya kita hasilnya ditentukan sore nanti. Ya negatifnya itu pagi ini. Tapi kalau setelah tes kita kelakuannya kemana-mana siang, datangnya hasilnya sore, merasa negatif, itu ya sesat juga. Jadi setelah tes ya, mari jaga peri kehidupannya itu agar tetap negatif terjaga. Nah sekarang ada tes antibodi, antigen, genos, dan PCR yang lagi laris rame itu. Ada yang diklaim fungsinya itu genos, walaupun saya pribadi ini kayak urusan dagang aja. Tapi minimal bahwa antigen dan PCR itu yang standar kita. Jadi pengumuman terakhirnya kan dari dan ke Jawa Bali itu harus PCR. Ini untuk udara, kalau darat tidak juga. Nah, ini apa yang kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Jadi ini masih harga kemarin, belum harga diedit. Sekarang udah PCR itu 450 resminya, genos itu 20, antigen itu udah 80, antibodi itu 40. Yang diuji beda-beda, gitu. Tapi bahwa masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya PCR yang paling dipercaya sekarang ini yang dicolok itu adalah tenggorokan dan hidung itu akurat dari sisi keberadaan unsur virus. Jadi mau virus mati mau virus hidup, kalau ada di hidung jadi positif. Padahal boleh jadi udah pada mati, misalnya gitu. Nah, jadi kadang-kadang positif sekarang PCR, lantas besok cuci hidung, cuci tenggorokan, gitu, ya jadi negatif. Tapi repotnya itu peduli lindunginya udah terlanjur black, hitam. Antigen, gitu, itu ke virus hidup, tapi pada jumlah tertentu. Jadi kalau terlalu sedikit ya enggak, kalau mati enggak. Jadi unsur hidup. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, atau respon virusnya. Jadi kalau respon virus itu kalau pernah COVID OTG dites, dia akan reaktif bahwa pernah merespon. Nah, kalau ada kelebihan, bukan kelebihan uang ya misalnya, silakan teman-teman menguji dirinya itu lewat ini. Kapan-kapan tes antibodi ya, kapan-kapan tes antigen. Kalau kita pas dari tempat yang kira-kira ini, ya. Sekarang kan sudah tidak menjadi mahal. Nah, berikutnya vaksinasi. Untungnya di Indonesia itu pada kreatif ya. Masuk mall harus vaksin. Kalau enggak pada vaksin anak-anak muda. Kalian juga mungkin. Jadi
vaksinasi tadi kalau kita lihat di konsep CIS model itu ya salah satu upaya yang bisa dilakukan. Ya. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali, dan syukur 3 kali. Sampai derajat imunitas itu bisa dites, ya. Derajat imunitas itu memadai. Jadi di oprek lebih lanjut silakan. Itu masing-masing imunitasnya itu akan meningkat. Gitu. Sama juga kalau kita makan misalnya vitamin D3 yang untuk merespon lebih kuat. Juga adaptasi terhadap makanan. Jadi makanan itu lebih baik yang pH-nya jadi yang cenderung ke asam ya, jadi yang virus nggak bisa hidup. Jadi ada ini pilihannya. Obat kaitannya dengan gejala. Seperti yang saya sampaikan bahwa virus kalau guruannya bahkan di banyak pendapat ahli itu virusnya itu tidak membunuh. Karena virusnya itu nggak punya pisau buat membunuh. Tapi yang membunuh itu justru respon tubuh terhadap virus itu. Respon tubuh lewat panas terlalu tinggi itu gangguan. Respon tubuh paru-paru ya, dengan mengeluarkan cairan yang over. Bahkan kalau teman-teman kemarin siapa namanya yang di tukang sulap itu Dedi misalnya. Ya, kok Dedi sih? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ya. Benar, Pak. Ya, benar. Karena itu karena tentaranya menyerang ininya sendiri, pasukan lainnya sendiri karena responnya terlalu kuat. Jadi yang menarik itu badai sitosin ya. Artinya tubuh kita itu merespon. Jadi yang menjadikan fungsi yang seharusnya. Jadi fungsi seharusnya itu yang mendasar dalam urusan nyawa itu kan ABC itu. Udara, air, blood, darah gitu, dan kesadaran. Jadi ketika respon terhadap paru dengan munculkan lendir yang banyak, itu ternyata bikin parunya nggak berfungsi. Misalnya itu. Atau pilek. Respon terhadap perut ketika masuk gitu, respon perutnya itu cairannya bertambah, jadi diare. Jadi respon tubuh, nah karena itu obat di sini sebenarnya obat dalam tanda petik itu lebih pada membantu tubuh mengelola respon dirinya sendiri. Jadi biar nggak sesek, biar nggak pening, biar nggak tensinya naik, biar nggak diare, sampai tubuh itu sadar bahwa yang dia lakukan itu nggak benar, kira-kira gitu. Pada 14 hari itu. Nah, ini gampang-gampang susah, maksudnya susahnya itu kalau kebablasan ya bablas betul. Gampangnya itu kalau ditangani secara baik itu bisa. Ujungnya memang kaitannya dengan psikis ya. Jadi kalau misalnya sesak napas itu ya di beberapa teman-teman yang secara tradisional punya, dia ini kayak yoga terbalik gitu. Jadi air di dalam paru-parunya dikeluarkan. Ya bisa, ya sembuh. Karena ventilator itu nggak punya, oksigen kurang, maka caranya itu kayak gurah itu kalau dulu. Jadi kira-kira itu ya, yang bisa dilakukan. Kebiasaan makan yang baik, kesehatan yang baik, olahraga yang baik. Gitu. Nah,
biasanya di diskusi saya nambahin yang paling ini ke manajemen isolasi. Karena dulu terutama di bulan-bulan Juli Agustus itu ketika ada peningkatan kasus itu rumah sakitnya cukup, tempat isolasi terpusat ya kalau bikin isolasi mandiri itu ya. Jadi yang kira-kira yang perlu ya manajemen isolasi. Nah, proses isolasi itu sebenarnya gimana dari dalam masa 14 hari itu orang yang terkena itu dipisahkan sehingga nggak kena orang lain. Kira-kira gitu aja sederhananya, nggak menyebar. Nah, protokol paling sederhana kalau kita lihat di flyer Kementerian Kesehatan itu gampang. Pakai masker, kalau merasa sakit tetap di rumah, berobat, daring, punya fasilitas terpisah, jaga jarak, cek suhu, tekanan darah, oksigen darah, berperilaku hidup sehat, berjemur. Nah, kalau sakit berlanjut itu ke Yankes. Artinya kalau sakit tetap di rumah, jadi kalau ada gejala itu ya di rumah aja. Gitu. Memang ini kemarin sempat menjadi, kalau gitu kita nggak usah lapor dong, nggak tes dong. Ya kalau repotnya kadang-kadang gejalanya itu nggak harus, yang paling kelihatan beda itu kalau hidung dan perasaannya hilang. Kalau nggak gitu, itu bisa merembet ke yang lain-lain. Tapi faktanya kan memang nggak semua orang kena COVID itu mati. Tapi yang meninggal itu pasti gagal menangani risikonya. Jadi, nah kalau gitu kita harus bermain dalam gimana mengelola risiko. Ada karantina dan ada isolasi. Jadi, bagaimana melindungi komunitas kelompok dan atau bagaimana tempat tidur yang harusnya ada itu. Lantas ini persyaratannya. Nah, yang penting yang isolasi. Jadi harus ada ini gitulah. Di APD-nya perlu lengkap, tempat tidurnya perlu terpisah dengan yang lain. Tapi kalau bareng dengan yang sakit ya nggak apa-apa. Terus sirkulasinya perlu baik. Ada tempat cuci tangan yang terpisah untuk kelompok yang positif ya. MCK juga terpisah cuci tangan. Ini ada prasyarat-prasyarat yang silakan dicermati. Nah, mungkin ini nggak kepake ya kalau adik-adik ke UPN, tapi begitu pulang nanti mikirkan ini gimana. Jadi mungkin membangun atau membuat tempat isolasi atau karantina di rumah masing-masing. Kalau ada keluarganya. Kalau ada tempat isolasi terpusat saja aman. Tapi pernah kan satu waktu, ya di Jogja terutama, nggak ada tempat sama sekali. Ya kira-kira itu berlaku seminggu lah. Sehingga pada puncaknya itu di UPN itu ada 40 mahasiswa yang harus diurus ininya. Karena sakit. Itu di luar yang di ini. Nah, jadi besok teman-teman di Jogja tidurnya itu di asrama, di tempat isolasi yang kemarin, di asrama mahasiswa yang dulu dijadikan tempat isolasi. tapi nggak jadi toh. Jadi Tapi wis dicat kabeh, dirubah kabeh. Udah lebih baik gitu. Oh, jauh lebih baik. Tapi maksud perlu yang saya sampaikan di sini agar jangan tersesat pada fobia. Jadi kalau udah dikosongkan 4 hari itu udah nggak ada. Nanti, waduh, kemarin ini tempat isolasi ya. Wah, ngeri nanti ketularan. Wah, itu kalau gitu itu ini
usus pendek, pikiran pendek, goblok kondo-kondo itu kayak gini. Apa tuh bahasa Indonesianya? Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya, oh itu di sini ya, kalau udah dikelola bagus ya. Gini. Jadi sambil nanti dilihat ternyata seperti itu ininya proses ini. Bagaimana transportasi, keamanan, aksesibilitas, komunikasi itu dibuat. Nah, ini kemarin saya sampaikan berkenaan dengan kadang-kadang ada yang harus diusir dari bu kosnya, dari kos-kosannya. Gitu. Tapi kalau Pak kosnya bisa ngobrol, itu malah tempat kosnya itu bisa dipakai ujung sana itu untuk sehat, ujung sini untuk yang sakit dan bisa gitu. Jadi menarik. Artinya ini juga jangan sampai nanti fobia terlalu tinggi kita nggak ngapa-ngapain. Nah, adaptasi terhadap hal-hal baru ini yang tolong dipersiapkan, dijaga, ya sehingga kita akan lebih baik. Ini aja Pak Barlian obrolan-obrolan saya, tapi PR-nya sebenarnya yang paling pokok itu saya pengen teman-teman itu ngetes dirinya, kelakuannya itu kayak apa, nanti diupayakan lebih baik lewat inaris personal. Ya. Jadi kalian itu menjadi agen perubah, agen pembentuk adaptasi kebiasaan baru. Karena boleh jadi sama lah di banyak perguruan tinggi lain juga. Kalau pas ini ada mahasiswa yang duduk nongkrong udah merasa akrab lupa maskeran, itu ya diingatkan. Ya, jadi gini, untungnya kan teman-teman dari satu tempat nantinya di asrama, moga-moga masuknya nanti sehat, dijaga selalu sehat, keluarnya nanti juga sehat. Tindakan-tindakan yang sehari-hari dilakukan jangan nambah risiko. Kalau ini ada CIS model, tolong dicek. Saya melakukan mana ya? Ya lakukan. Kalau udah semuanya, oh berarti bagus. Sebagai individu melakukan ini, sebagai yang rame-rame kita harus melakukan itu. Demikian Pak Barlian obrolannya. Ini ada siapa ya? Coba. Ngaten. Silakan kalau ada pertanyaan. Boh. Ya, terima kasih Pak Eko Teguh. Nanti kalau manggil jangan Pak Eko Teguh ya, panggilnya Pak ET aja, karena memang keturunan dari planet luar bumi. Atau Exapol. Nggak tahu mereka ya. Beliau ini keturunan dari ET, jadi planet di luar bumi. Dikirim dari luar untuk masuk ke dunia yang mana ini. Baik, di sini yang membantu ada Mbak Ayu, terus Mbak Ayu, Mas WK ada nggak Mbak Ayu? Mbak Ayu? Baik, sebelum Pak ET ini, karena harus segera boarding, ya harus segera boarding. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya Pak. Ya silakan. Romario, Romamit, apalagi namanya nih panjangnya lagi. Rumamite, Pak. Hah? Romario Rumamite, Pak. Romario Romamite dari mana? Saya karena saya belum kenal nih. Iya Pak, soalnya saya di kelas Mas Weksa. Iya. Perkenalkan semuanya, nama saya Romario Rumamite. Asal saya dari Maluku, Ambon. Saya ingin ada beberapa pertanyaan sih. Dan pertama saya ingin memberikan tanggapan dulu terkait dengan penyebaran COVID tadi yang sudah Pak ET jelaskan, gitu ya. Apa ya? Menurut saya, pandangan saya terkait dengan penyebaran COVID sekarang ya,
itu melihat ini bukan penyebaran COVID secara alami ya. Maksudnya lewat hidung kita bersin, terus penyebarannya lewat hidung dan sebagainya. Tetapi bagaimana melihat penyebaran COVID itu dari sisi perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Kadang saya melihat bahwa dari sisi perkembangan teknologi yang ada sekarang, masyarakat bukan banyak sih, tapi sebagian itu berasumsi bahwa COVID ini tidak ada gitu, ataupun mereka tidak mempercayai COVID. Dan ada sebagian masyarakat yang mempercayai. Nah, salah satu contoh yang nyata bahwa ada sebagian masyarakat yang pada saat disuruh pakai masker itu memang makai, tetapi dalam hati merasa bahwa apa sih, nggak ada COVID kok, nggak ada gitu. Sehingga hal semacam ini muncul. Ditambah lagi dengan penyebaran informasi mengatakan bahwa pemerintah menggunakan COVID ini sebagai ladang bisnis, gitu loh. Akhirnya penerapan protokol kesehatan 5M itu di lapangan itu tidak dijalani dengan baik, gitu. Di Ambon sendiri saya melihat bahwa banyak masyarakat yang khusus kaum muda itu mungkin karena mereka menganggap bahwa COVID itu anti gitu, anti sama anak muda, karena kebanyakan di Ambon sini orang yang meninggal itu kebanyakan orang yang sudah lanjut usia ya, orang yang sudah lanjut usia, dan anak muda itu kebanyakan, apalagi di malam minggu itu mereka duduk di tempat-tempat nongkrongan itu tanpa memakai masker. Termasuk kamu ya? Tidak, Pak. Kalau saya masih bisa mengkaji dulu tempat yang sesuai untuk memakai masker gitu. Ya, lanjut. Nah dari hal-hal semacam ini, bagaimana cara kita memerangi permasalahan COVID begitu dengan penerapan protokol, sedangkan penyebaran informasi saja sudah membuat kita merasa mengubah pola pikir. Akhirnya penerapan protokol di lapangan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, banyak orang masih melanggar gitu. Nah, itu tanggapan saya terkait penyebaran COVID melalui teknologi dan informasi ya. Terus saya ingin bertanya buat Pak Ete, mungkin ini lebih ke tips mungkin ya, karena kasus barusan saya menemukan kasus itu ada teman saya yang mau berangkat tes PCR itu hasilnya keluar positif. Sayang kan, uang 500 lebih itu sudah keluar. Apalagi kan ini sistemnya reimbursement, penggantian gitu. Mungkin Pak Ete bisa memberikan tips-tips bagaimana agar pada saat tes itu kita hasilnya negatif ya, gitu. Bukan tapi jangan sampai 500.000 itu hilang begitu. Gini. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Satu, yang saya jawab yang terakhir dulu. Biar hasilnya negatif, maka kelakuan sebelum tes itu ya jangan ngaco, gitu loh. Kan ini, wah aku pengen hasilnya negatif, tapi kelakuannya sebelum tes itu ya nggak maskeran, nongkrong sana sini, itu kan sama, itu berharap pertandingan menang, tapi nggak pernah latihan. Itu ya. Nah, perlu ditambah lagi misalnya, karena tadi PCR itu mendeteksi benda mati, kalau memang dari jalan-jalan tempat yang nggak jelas, nggak pakai masker, ini tips tapi lebih untuk mensiasati gitu. Ya bisa itu cuci hidung, cuci tenggorokan gitu. Ya, tapi perlu deh makan yang sehat, pakai masker terus kayak gitu. Tapi kalau ada tadi prinsip yang ada di JIS model tadi, semua itu lakukan biar tesnya itu negatif. Nah, kalau semua udah dilakukan masih ragu-ragu, yaitu cuci hidung, cuci tenggorokan dengan air garam 3%. Jadi 1 sendok untuk 1 liter air, atau 1,5 sendok garam non yodium, garam krosok itu.
Ya, atau kalau kaya beli air, sebenarnya air laut yang disterilkan kayak gitu, dicuci, disemprot di hidung, di tenggorokan misalnya. Ada sih apa caranya. Atau juga bisa pakai yang lain itu ini, kubur minuman yang agak rasa-rasa garam itu ya, yang biasanya buat pengganti cairan tubuh itu juga bisa. Tapi ya itu terakhir kalau ragu-ragu atas kelakuan sebelumnya. Terus yang kedua, media. Kalau seseorang itu merasa bahwa ini kan buktinya di media ini semuanya bilang COVID itu nggak ada. Berarti orang itu telah salah memilih media. Tolong yang di sini ini, ya, buka HP-nya di YouTube, yang keluar apa? Kalau yang keluar tuh media salah, jadi kau berkali-kali, 2-3 kali. Jadi gini, kalau yang keluar itu informasi tentang X, maka sebenarnya kau telah melakukan lebih dari sekian kali mencari informasi X itu. Contohnya aja dah, begitu keluar itu gambar artis, porno lagi, maka sebenarnya kau suka artis porno itu. Si YouTube, si Google pernah sudah mengarahkan bahwa kau tuh suka itu. Sama, jadi kalau seseorang bawah sadarnya nggak percaya COVID, dia akan mencari berita di 3-4 berita pertama tentang COVID itu nggak ada. Dan setelahnya Google itu akan ngasih tentang berita itu. Ya, jadi yang salah itu adalah logika berpikirnya. Itu sama begini kalau di guruan itu. Ini pemerintah ini gimana sih? Di situ ada pembunuhan, di sana pembunuhan. Ini zaman koran dulu. Ya, kau salah baca korannya. Yang dibaca koran tentang pembunuhan. Koran lampu merah dibaca. Tapi Suara Pembaruan, Kompas, Republika nggak dibaca. Itu kan salah korannya. Bedanya, kalau dulu kita beli korannya. Sekarang Google itu menyodorkan berita itu. Ya. Nah, jadi media yang dipilih itu tentu harus media yang waras, apalagi mahasiswa. Ya. Jadi cari laman ya laman yang waras. Lamannya jangan laman individu, tapi laman tentang pusat riset, laman tentang Kementerian Kesehatan, kementerian nggak gitu lah. Kalau nggak mau ke lembaga-lembaga pemerintah, ke pusat-pusat riset lah. Jadi beritanya, ya kalau laman individu itu bikin usus pendek aja. Ya, blog yang blog tuh. Ya, jadi ini. Itu caranya gimana? Jadi kaitan caranya. Caranya kalian juga perlu jadi berubah itu. Browsing bahan-bahan dari lembaga-lembaga formal yang dipercaya, dan itu diedarkan. COVID, kalau tadi dibilang bahwa negara ini gimana sih, kayak nyari untung dari COVID. Apakah menurut Anda semua negara di dunia itu demikian? Telah meng-COVID-kan dirinya sendiri, kan nggak logis. Karena COVID itu bukan hanya urusan Indonesia, gitu, tapi urusan dunia diselesaikan oleh dunia. Dan itu menjadi urusan kemanusiaan sekarang. Dia diterapkan dengan prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan. Yang nggak mampu harus ditolong. Nggak boleh pada dasarnya nggak boleh mencari keuntungan dalam tanda petik berlebih. Karena itu salah satunya tadi. Kalau Anda lihat di daftar saya 900, itu dulu ada 900. Tapi kesepakatan itu bukan kesepakatan Indonesia ya, tapi kesepakatan dunia untuk menstandarkan harga. Nah, tinggal ada yang
gratis dalam tanda petik, dibayari negara, dan ada yang tidak. Salah satunya itu kalau positif negara yang bayar. Itu bukan gratis itu. Negara bayari juga uang pajak yang kita bayarkan. Jadi kalau kalian bertindak, ada teman yang seenaknya begitu, kita punya hak untuk mengingatkan. Karena kalau dia sakit, dia dibayari oleh uang pajak yang kita bayarkan. Yang kalaupun dia sakit, itu menjadikan akses lain, itu jadi gagal dilakukan. Misalnya karena banyak yang sakit di satu kabupaten kota itu, maka penganggaran yang tadinya buat sekolah, buat santunan yang lain, itu dialihkan ke sana. Karena negara ini bukan isinya tukang sulap pembuat uang gitu ya. Jadi itu Mas. Ya, jadi kita semua punya hak untuk mengingatkan karena negara itu membayar ini, semua negara di dunia ya, itu dengan uang pajak. Kira-kira demikian. Ya, makasih Mas Ete. Romario, yang pasti tipnya itu tadi ya, dikumur-kumur sama bersihin hidung dengan air garam. Memang minimal itu. Kalau bisa airnya hangat. Jangan yang panas mendidih, nanti lidahmu kebakar nanti. Sakit yang lain. Kalau airnya mendidih 100 derajat Celcius, itu mati semua virusnya memang. Tapi lidahmu juga jadi kebakar. Ya itu memang terus terang saya juga kadang menggunakan tips itu ya sebelum uji ya karena nggak yakin aja sih untuk meyakinkan aja. Ya alhamdulillah selama ini mungkin ya memang karena kan negatif terus ya mudah-mudahan tetap terjaga kesehatannya dengan menerapkan prokes. Yang penting memang prokes itu. Ini saya barusan di sini kumpul dengan orang banyak wisuda di UMI ini, saya kan baru wisuda ini di UMI. Berani luring ya dengan prokes yang ketat memang. Oke, makasih Mas Ete dan Romario. Ada yang lain sebelum Pak Ete ini mau boarding? Sudah panggilan boarding belum, Mas? Belum. Kalau panggilan tak tutup. Iya. Silakan yang lain. Mana yang lain ini? Sudah mau berangkat persiapan ini? Nggak ada, alhamdulillah. Diwale. Ayo siapa? Silakan, ayo. Ini teman-temannya mau datang kapan ya, Pak? Ini kita memang lagi nego juga, mereka kemarin nanya, kan kita sudah memberikan batas waktu sebenarnya 2324, tapi nampaknya tiketnya susah juga 2324 ternyata. Nah, dari Pokja menyatakan kalau di minggu depan tersebar ini kayaknya nggak bisa difokuskan di dalam satu hari atau 2 hari. Ya nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan ada yang duluan, ada yang gitu ya. Ya gitu, karena susah juga sekarang jadwal tiket aja kan susah kan. Jadwal penerbangan tidak sepadat kayak dulu. Ini saya juga bisa membayangkan teman-teman yang jauh di lokasinya dari bandara ada yang 12 jam. Dari bandaranya itu terdekat itu. Kemudian dia harus PCR. Padahal di daerah PCR, saya aja ini barusan PCR untuk penerbangan besok itu enggak, Sabtu Minggu itu terbatas pengambilan sampelnya. Terus betul. Iya, keluarnya 24 jam. Waduh. 12 jam ada tapi hanya sampai jam 12. Antri mulai setengah 6 pagi. Betul, jadi loketnya buka setengah 8. Ya, itulah. Jadi kita benar-benar harus ada strategi pengaturan waktu. Jangan sampai saya akhirnya ya tes tadi dapat keluarnya baru besok. Untung saya penerbangan besok jam 4 kan, jadi masih bisa menunggu.
apalagi kalau yang pas di Sabtu Minggu, hati-hati, yang pas jatuhnya mau tes Sabtu Minggu itu banyak yang libur. Kalau di Jogja memang ada itu yang high lab itu sampai malam, ada terus, bahkan yang 5 jam juga ada. Nah, kalau yang di ini saya nggak tahu yang seperti di tempat yang di kabupaten-kabupaten. Ada yang dari Palopo, mudah-mudahan juga bisa, nggak tahu apa mau kemana itu nanti yang dari Palopo bandaranya. Ini memang tidak mudah ternyata untuk mengatur kapan kita tes. Kemarin begitu teman-teman pada curhat, oh iya ya, saya juga mengalami sendiri ini sekarang. Nah, Ini aku ya ngono. nah iya. Tentang isu. Baik, Pak, ini saya pengen apa ya? Gini, ada yang mau menceritakan pengalaman prokes di daerahnya? Silakan. Biar di-share dulu. Ini biasanya di kelas saya nih yang ini Catherine. Catherine, dengar nggak? Saya dengar, Pak. Ya, silakan Catherine. Kamu ceritakan Catherine. Tadi bagus dari Romayo, bagus pendapatnya. Ada anak muda yang Ini yang ngirim ke saya tuh ada yang belum diklik ini. Silakan Catherine. Di Manado bagaimana? Ini Manado ini. Kalau di Manado, Pak, ya mungkin sama seperti di daerah-daerah lain, wajib pakai masker, cuci tangan sebelum masuk di toko-toko atau di misalnya mau ke bank atau di mana-mana itu harus cuci tangan dulu, wajib banget, dan tes suhu tubuh. Kalau misalnya tinggi suhu tubuhnya, itu nggak bisa masuk. Misalnya kalau di mall, mau masuk ke mall itu ya ada orang yang tukang tes suhu tubuh. Baik itu di mall atau mungkin mau masuk gereja atau masjid dan lain sebagainya, itu semuanya pokoknya harus dites. Pokoknya ketika ada suatu tempat yang ada kegiatan besar begitu harus dites suhu tubuhnya dan wajib banget cuci tangan, pakai masker dan berbagai protokol kesehatan lainnya. Dan waktu awal-awal COVID-19 itu di Kota Manado itu untuk anak-anak yang di bawah umur nggak bisa masuk di tempat-tempat keramaian seperti di mall atau mantos. Itu anak-anak di bawah umur dan lansia itu nggak bisa masuk. Tapi sekarang sudah ada kebijakan, sudah bisa. Asalkan menaati peraturan yang ada. Kamu percaya nggak COVID itu ada? Percaya sih, Pak. Kau pakai sih? Percaya, Pak. Yakin? Iya, Pak. Oke, makasih. Oke. Terima Nisrina, kasih. silakan. Itu Raisen. Makasih Catherine. Silakan Nisrina. Kalau di Makassar sih Pak, prokesnya tuh cukup ketat ya karena di mal-mal saja itu minimal itu Pak punya vaksin pertama sekarang. Dan di toko-toko besar itu saya juga baru dengar dari sepupu saya ternyata sering diadakan razia di mana itu yang razia itu yang mereka mengadakan swab di tempat di toko-toko besarnya. Itu sih Pak. Dan saya juga percaya COVID itu ada karena saya salah satu juga alumni. Pernah kena COVID. Iya. Saya percaya Pak setelah kena Pak. Sebelumnya tidak. Setelah sesak. Saya nggak tahu nih. Saya ada pertanyaan, salah satu pertanyaan assignment saya itu, udah pernah kena COVID belum? Oh iya Pak, sedikit tambahan dari saya. Di Manado juga kalau mau urus surat-suratan seperti mau pergi di kantor lurah
atau persyaratan lainnya itu juga harus ada persyaratan harus sudah vaksin. Kalau belum itu tidak akan dilayani. Iya sih. Iya. Ya vaksin sekarang kayaknya sudah mulai masif ya. Keunggulan Iya. kita di situ. Dan menjadi persyaratan administrasi ya vaksin itu Masuk mall sekarang. itu loh yang Jadi akhirnya mereka pada vaksin semua. Menerima bantuan pemerintah pun sekarang harus ada sertifikat vaksin. Iya. Iya. Itu strateginya seperti itu. Yang bantuan-bantuan itu harus tervaksin dulu. Oke, Catherine, ini Manado, Maluku, Ambon ya tadi ya, Pak Mario, sama Makassar. Ini saya membuktikan sendiri di Makassar. Tapi kalau makan coto kayaknya harus buka masker ya. Iya Pak, buka. Kalau enggak dibuka ya enggak makan. Nggak bisa masuk ya. Saya di Coto Harimau harus buka masker katanya Pak. Di sini kalau di sini nggak boleh pakai masker Pak. Malah harus dibuka maskernya kalau mau makan coto katanya. Oke, yang lain silakan. Masih banyak kota lain nih. Baru Manado. Dara biasanya mewakili dari Aceh tapi merangkap Sumatera Barat ini. Dara masih dengar? Iya, Pak. Ya, merangkap Sumatera Barat. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Dara nggak bisa on Ya. cam karena kendala jaringan. Jadi menurut Ya. Dara, tanggapan Dara terhadap COVID ini, kalau dibilang percaya Pak, karena keluarga Dara yang di Jakarta, yang di Padang juga udah banyak yang kena. Tapi alhamdulillahnya sembuh gitu. Tapi katanya setelah kena COVID, badan itu lebih mudah capek, lebih mudah sakit, lebih mudah cepat pegel-pegel, kata nenek Dara tuh gitu. Ada perubahan ya? Iya, ada perubahan yang signifikan gitu Pak terhadap badan gitu kan. Jadi menurut Dara tuh izin bertanya ya Pak, gimana ya cara kita memulihkan walaupun emang pasti nggak bisa kan Pak, pulih seperti biasa itu pasti tidak bisa. Cuman gimana ya cara kita untuk meningkatkan imun kita supaya ya semoga bisa pelan-pelan kembali ke kita yang awal gitu Pak. Oke. Pengalaman Istrina gimana? Sama Pak Ite yang sama alumni, apakah ada perubahan dari vitalitas atau kita jadi lebih cepat capek atau gimana? Kalau dari saya sih Pak, tidak sih. Tapi kalau orang tua saya juga kena, mereka itu lebih cepat capek. Tapi kalau mungkin anak muda tidak ya. Iya. Ya, mungkin tergantung usia juga Pak. Iya, betul. Pak Ite masih muda juga kan? Iya. Ini buat yang pernah kena itu merasakan bahwa akibat COVID itu kayak mengingatkan bahwa efek itu ada. Nah, efek langsung dari pikiran baik, pikiran buruk, makan baik, makan buruk. Jadi bukan hanya yang fisik tapi psikis juga. Ketika kena, maka memperbaiki itu perlu itu, memperbaiki fisik, memperbaiki psikis yang kecepatannya beda-beda. Biasanya ada organ yang lantas yang lemah itu yang jadi kena. Kalau yang langsung paru-parunya yang lemah dia jadi kena. Pengembaliannya sulit. Yang kecepatannya beda-beda. Jadi teman waktu kena sesak napasnya itu
saya sesak napas itu belum bisa hilang sampai bulan kedua. Jadi saya batuk ya sesak napas. Jadi tidak bisa donor konvalesen karena batasnya itu 3 bulan. Jadi yang lemah itu kembali baiknya itu butuh waktu yang beda-beda. Saya baru 2 bulan itu urusan batuk itu jadi sembuh. Karena lainnya kebetulan nggak terdampak. Nah, multivitaminnya itu yang jadi perlu. Itu kayak kalau pada masa biasa itu kayaknya nggak butuh, sekarang jadi butuh. Kira-kira gitu. Iya. Benar, ada kebutuhan karena, tambahan lah. Benar. Ini yang ya artinya asisten saya juga ada yang kena, ada perubahannya katanya penebalan di saluran ke paru-paru menjadi tebal gitu dan gampang capek, gampang terengah-engah gitu. Ya itu dia merasakannya di situ. Tapi tiap orang beda-beda memang, tidak sama. Tiap orang beda-beda. Oke. Itu memang pengalaman-pengalaman yang perlu kita sharing agar kita siap bahwa kita sehat pun suatu ketika resiko itu masih ada. Bukan berarti multivitamin dan lain-lain, sering istirahat, sering olahraga dan lain-lain terus kebal, itu tidak. Resiko itu ada. Ini beberapa teman-teman saya agak bingung juga ya, kok yang sudah kirim dari Inaris ini kok malah sama sekali nggak ada resiko COVID. Ini ada yang saya kirim ke Pak Eko, Pak ET. Iya, ayo. Kok ada? Itu berarti yang belum yang ada COVID-nya belum diklik. Oh. Ya. Belum diklik. Nggak ada Kalau COVID-nya ya resikonya. Ya, ada resikonya beda-beda. Ada itu kan di bawah itu ada pilihan macam-macam, gempa, COVID, banjir, kayak gitu. Iya, iya. Yang COVID. Nanti bisa gantian kapan-kapan daerah sini tuh risikonya banjir tinggi apa rendah ya. Nah, klik banjir, gempa. Tapi untuk sekarang ya COVID aja dulu. Karena itu. Karena belum diklik, jadi dia petanya nggak muncul. Soalnya ada tadi yang di Sorong itu nggak ada COVID-nya. Kalau hasilnya hijau berarti nggak ada. Harusnya ada. Terus ada yang di Isvan tuh di mana ya? Di kota Kalong ya. Kota Kalong itu juga nggak ada COVID-nya, tapi banjir ya. Ada Pak Barian di paling kiri itu kliknya itu yang COVID. Jadi jangan banjirnya yang diklik. Isvan, ini kamu masih online? Itu yang tempatmu kayaknya tadi nggak ada COVID-nya ya? Ada Pak. Contohnya gini, ini nih. Ya, iya Pak, kayak ini gitu. hasil yang benar ini. Ini hasil yang belum selesai ini. Ini jangan yang ini udah menunjukkan memang. Jadi COVID-nya dia oranye. Tempat Hanif ini rawan banjir, ya gitu. Ya, gambar. Ya, nah ini harusnya kayak gini. Jadi tempatmu di mana, gitu ya. Namanya siapa? Ini yang diklik. Kalau diklik ini ya ganti lagi tentang apa nih? Tentang banjir, tentang gunung, gitu. Nah, ini tempat siapa ini? Ini yang diklik apa nih? Kayaknya belum diklik ya. Belum. Ya. Nah, ini belum diklik ini. Harusnya diklik di sini. Ya. Area ini ya, coba diklik kan nanti munculnya kan beda. Ini udah menunjukkan ini juga emang, tapi belum petanya, belum lokasinya. Gitu ya? Okay. Yes. Yuk Mas. Dari Denpasar, kalau mau menyampaikan kondisi Denpasar bagaimana karena udah mulai dibuka ini, Rika. Selamat sore Bapak dari Denpasar.
Kalau di Denpasar sendiri udah mulai rame sih Pak, jalan-jalan juga udah mulai macet, pantai juga udah mulai Jadi dibuka. udah normal lagi dengan kemacetan gitu ya? Iya, sudah mulai kembali normal dengan kemacetan biasanya. Tapi kalau untuk prokesnya masih sama kayak sebelumnya sih Pak, masih tetap pakai masker orang-orang. Apa namanya, hand sanitizer juga masih terus ada di tiap tempat, di setiap sudut rasanya ada hand sanitizer. Untuk masuk tempat-tempat wisata juga sudah mulai pakai scan Peduli Lindungi. Dan ya orang-orang juga sudah mulai aware untuk inisiatif lah download Peduli Lindungi sendiri sebelum diingetin sama satpam depan tempat wisata itu. Mall juga udah mulai buka, udah mulai rame Pak. Kemarin saya sempat juga ke mall karena mau cari buku, udah lumayan rame juga. Kemarin juga saya di dekat rumah saya sempat ada razia sidak masker. Jadi ya orang-orang yang nggak pakai masker atau pakai maskernya cuma di dagu itu langsung kena tindakan di tempat, entah push-up atau denda 100.000. Terus untuk kegiatan keagamaan udah mulai rame lagi sih Pak. Cuman emang masih dibatasin. Jadi kuotanya nggak seperti dulu, tapi udah mulai lebih banyak daripada awal pandemi. Dan masih ada pengaturan jarak juga. Jadi di tempat untuk sembahyang itu ditandain per 1 meter gitu, dan wajib pakai masker juga untuk orang-orang yang bertugas memimpin upacara juga pakai sarung tangan latex gitu supaya nggak banyak kontak barang-barang yang dipakai bersama itu nggak banyak kontak langsung dengan tangan. Dan ada peraturan juga sebenarnya ini udah dari bulan Juli lalu kalau nggak salah, untuk acara keagamaan itu setiap orang yang terlibat harus di swab sebelum dan sesudah acara. Dan ini diawasin juga sama satgasnya gitu. Jadi nggak sembarangan orang juga bisa ikut gitu, meskipun pengen gitu. Kayak kalau saya juga kemarin sempat, sempat mau ikut acara juga, cuman karena ada peraturan itu saya nggak jadi ikut gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke. Di Denpasar Ya, terutama. hampir sama sih. Mudah-mudahan Indonesia kita lihat akhir Desember ini yang masih ketar-ketir. Sekarang sih kasusnya memang sudah mulai di bawah 1.000 per hari ya. Mudah-mudahan itu bisa bertahan dan ketaatan prokes juga tetap, masyarakatnya semakin sadar, kemudian vaksin semakin massal. Yang saya masih khawatir itu vaksin itu berlaku berapa bulan sebenarnya. Apakah cukup sekali vaksin saja dengan 2 kali dosis cukup untuk berapa tahun efektifnya gitu. Ini yang saya masih pertanyaan saya juga seperti itu. Apakah nanti tahun depan harus vaksin lagi atau bagaimana? Waduh, begitu tergantungnya kita kepada vaksin gitu ya. Nah, itu yang saya masih bertanya juga di saya tuh. Karena sepertinya vaksin itu tidak bisa bertahan seumur hidup. Beda dengan yang kita imunisasi beda dengan vaksin ya. Waktu bayi kan kita diimunisasi itu cukup sekali saja, tapi kan beda dengan vaksin. Oke, terakhir ini karena waktu udah mau habis, Kalimantan nih, saya pengen dengar dari Kalimantan bagaimana. Saya izin dulu ya. Oh iya, oh ya, silakan. Sudah panggil. Terima kasih Mas Ete. Sampai ketemu nanti di Jogja dengan mahasiswa kita ini. Silakan, sudah panggilan boarding. Kalimantan, ada yang mau mewakili sebelum kita tutup? Tes masuk Pak. Ya silakan Hanif. Ya, Pak, kalau di Kalimantan sendiri itu Pak sama mungkin seperti yang di Denpasar. Jadi kita apa-apa itu Pak ada namanya kan aplikasi Peduli Lindungi itu. Nah biasanya kalau mau masuk ke tempat-tempat itu kadang harus nge-scan dulu gitu Pak. Jadi kalau misalnya udah vaksin itu pasti hijau gitu. Terus kalau misalnya belum, biasa dia ditulis kayak di buku tamu gitu Pak. Jadi kalau di Kalimantan sendiri vaksin ini sedang lagi digencar-gencarkan gitu Pak. Otomatis hampir semua warga itu harus diwajibkan sudah untuk vaksin. Itu sih Pak.
ya mudah-mudahan memang ini menyebar merata ke seluruh pelosok Indonesia ya, karena kita memang benar-benar kondisi perkembangan COVID saat ini di Indonesia yang jauh menurun ini sangat, artinya korelasinya dengan vaksin itu sangat ketat. Begitu banyak vaksin terus kasusnya semakin turun. Baik, itu untuk kita sebagai bekal kegiatan ini, kebinekaan ini, sebagai bekal kita untuk persiapan. Semoga minggu depan tiketnya sudah mulai didapatkan. Ini Pak Oliver lagi nego-nego terus ini sama Pokja untuk segera menerbitkan tiketnya. Ya, sudah siap semuanya, dan jangan lupa nanti atur strategi untuk tes PCR-nya. PCR ya, bukan pacar ya. PCR itu bukan pacar. Karena kemarin ada yang bilang, saya belum punya PCR, Pak. Wah, PCR itu nggak perlu dipunyain. PCR itu tes. Oh, PCR-nya pacar. Lain lagi itu. Oke, ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di Jogja. Saya nggak bisa memastikan kapannya ya, karena ini memang sedang diupayakan sama Opa Oliver yang sedang terus mendesak terus Pokja. Jadi semoga Opa Oliver berhasil dan kita doakan selalu sehat dan tetap segar bugar. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya semuanya.